Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ana, tentunya di mata kuliah Etika Penyiaran Televisi dan Film. Kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Ya, apakah itu yang disebut dengan profesi? Kita akan mulai dengan pengertian profesi terlebih dahulu ya. Kata profesi ini berasal dari kata Latin ya, yaitu professuseus yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum bisa disebut sebagai profesi. Perlu ada penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk bersenang-senang ya, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Perbedaan antara pekerjaan atau profesi dan profesional. Nah, profesi ini mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu. Kemudian dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sementara profesional, orang yang tahu akan keahlian atau keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, kemudian hidup dari situ ya, dan bangga akan pekerjaannya. Itu adalah profesional. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama adanya pengetahuan khusus yang biasanya adalah keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian ada izin untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian yang keempat adalah otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional mempunyai dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Syarat-syarat suatu profesi. Yang pertama melibatkan kegiatan intelektual, kemudian menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Kemudian memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, kemudian menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.
Kode etik profesi. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, kemudian meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi dari kode etik profesi, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kemudian etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Contoh kasus kode etik. Kamera yang digunakan koresponden RCTI disandera aparat kepolisian di suatu lokasi Nun di Unaha, Sulawesi Tenggara. Ini dapat disebut sebagai pemberedaran kecil, yaitu tindakan dari aparat kekuasaan yang menyebabkan informasi jurnalisme tidak dapat disampaikan kepada masyarakat. Boleh dibedakan dari pemberedaran besar, ini berupa pelanggaran terbit atas media jurnalisme. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini hanya kesalahpahaman karena Divisi Penerangan Kepolisian sudah mensosialisasikan kode etik jurnalistik kepada anggotanya. Kalangan organisasi kewartawanan pun pernah mensosialisasikan kode etik profesi jurnalistik kepada masyarakat melalui koran dan majalah. Setiap profesi memiliki kode etik, yaitu norma yang berasal dari suatu komunitas profesional sebagai acuan nilai bagi pelaku profesi. Nilai ini diperlukan dalam memelihara keberadaan profesi di tengah masyarakat. Di satu pihak, menjadikan person pelaku profesi tetap memiliki orientasi sosial dan lebih jauh akan membentuk citra sosial atas komunitas profesionalnya. Profesi jurnalistik tidak dapat disamakan dengan kedokteran karena pola kerjanya sangat berbeda. Misalnya, seorang jurnalis tidak pernah punya klien pribadi, jurnalis hanya berurusan dengan narasumber informasi, tidak pernah berurusan dengan masyarakat yang menerima informasinya. Sekali informasi tersebut disiarkan, tentunya itu sudah menjadi produk media, bukan lagi hasil kerja personal jurnalis. Secara pribadi, seorang jurnalis memang dituntut untuk tetap bertanggung jawab atas setiap informasi hasil kerjanya. Namun, hasil kerja personal ini akan tetap dilihat sebagai bagian yang membangun citra media. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Saya Ibu Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.